Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nasution dengan nomor BP 17130600187, mata kuliah Kewirausahaan Eksya dengan dosen pengampu Ibu Williameta SEIMM. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga di Ramadan kali ini kita diberi kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kampas yang saya berlakukan di dalam bisnis saya sendiri, yaitu bisnis kentang bakar Khadijah Nasution atau disingkat produknya dengan nama Kabarkan. Nah, seperti kita ketahui teman-teman sebelumnya, bahwa bisnis model kampas adalah suatu alat atau tools yang digunakan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, BMC ini digunakan para wirausahawan itu untuk memperkenalkan bisnisnya kepada orang lain secara lebih detail mengenai deskripsi dari bisnisnya tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nah, dalam bisnis model kampas ini, kita ketahui juga terdiri dari 9 elemen. Mulai dari elemen customer segment, customer relationship, dan pada elemen-elemen lainnya. Nah, baiklah. Pada elemen pertama itu ada elemen customer segment. Nah, pada usaha saya sendiri, itu customer segmentnya adalah usia remaja yang dikisarkan dalam kisaran usia itu sekitar 17 sampai 25 tahun. Kemudian adalah seorang mahasiswi, pecinta kuliner, dan status sosial menengah. Nah, di sini pecinta kuliner adalah target yang paling utama dari bisnis Kabarkan ini, karena pecinta kuliner dia akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dan cenderung ingin mengkonsumsi produk yang bersifat unik gitu, memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Kemudian remaja ini menjadi sasarannya juga karena remaja adalah termasuk salah satu kategori yang suka mencoba sesuatu yang baru. Dan mahasiswi seperti kita ketahui bahwa tingkat pembelian antara wanita itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan karena bisnis Kabarkan ini dipatok dengan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, maka cocok dipasarkan kepada kalangan menengah. Nah, pada segmen yang kedua itu ada segmen value proposition atau nilai manfaat yang dimiliki oleh produk agar bisa diterima oleh pelanggan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari produk Kabarkan ini sehingga bisa dikatakan pantas dipilih oleh pelanggan. Itu yang pertama adalah cemilannya adalah terbuat dari kentang yang sangat sehat. Sehat dalam artian diolah dengan cara yang higienis dan memiliki kandungan yang sangat banyak, kemudian gizinya yang sangat tinggi, mulai dari kandungan vitaminnya, karbohidratnya, protein, kalium, folat, serat, serta antioksidannya. Sangat banyak sekali manfaat dari kentang ini dan juga cocok digunakan oleh orang yang ingin diet. Nah, kemudian kentang ini merupakan inovasi yang baru dan jarang digunakan oleh pesaing lain. Kemudian memiliki varian rasa yang banyak, memiliki aroma yang khas sehingga mampu menggugah selera bagi siapa saja yang ingin mencobanya. Kemudian harga yang dipatok tidak terlalu mahal, dan yang terakhir itu dikemas dalam bentuk packaging yang simpel namun tetap unik. Segmen yang selanjutnya itu adalah channel. Channel di sini bagaimana seorang wirausahawan itu bisa mencapai produknya dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan agar produk yang diperjualbelikannya itu bisa sampai kepada tangan pelanggan. Nah, dalam hal ini Kabarkan sendiri menggunakan beberapa channel, itu aplikasi marketplace seperti Bukalapak, kemudian iklan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook, kemudian ada GoFood, dan terakhir itu ada Google Businessku. Kemudian juga ada mouth to mouth atau dari mulut ke mulut yang dilakukan antara
ownernya langsung kepada pelanggan. Kemudian segmen yang keempat itu adalah customer relationship atau hubungan yang dijalin antara owner atau pemilik usaha dengan pelanggannya. Nah, dalam hal ini kabarkan menggunakan customer relationship adalah yang pertama itu memberikan jasa pelayanan yang terbaik, di mana di dalamnya nanti juga akan diberikan layanan feedback atau umpan balik guna mengkoreksi kelebihan dan kekurangan dari produk. Kemudian mengadakan promosi, diskon, giveaway pada saat hari-hari tertentu. Nah, juga dijual dengan low budget tadi dan konsisten terhadap produk dengan selalu meningkatkan kualitasnya baik dari rasa, pelayanan, dan sebagainya, namun tetap konsisten dalam keunggulan produknya. Kemudian ada berikutnya itu elemen revenue stream atau aliran dana yang masuk dalam suatu usaha. Nah, dalam hal ini kabarkan menjalankan aliran penggunaan dana berupa ada dua macam, yaitu dari hasil penjualan dan yang kedua itu dari biaya langganan. Nah, dari hasil penjualan sendiri nantinya akan diakumulasikan setiap hasil yang sudah terjual produknya tadi menjadi perputaran modal berikutnya sampai nanti tiba jangka waktu balik modalnya. Nah, setelah balik modal nanti akan terus dilanjutkan produksinya sampai nanti produknya menjadi laris di masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ada biaya langganan itu setiap konsumen yang melakukan pembelian secara berulang-ulang, maka ia akan mendapatkan fasilitas pelayanan yang tersendiri yang tentunya berbeda dengan pelanggan yang lainnya. Nah, dalam hal ini bisa seperti reseller karena dia melakukan pembelian secara banyak dan berulang-ulang. Kemudian ada elemen key activities adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pengusaha dalam menjalankan usahanya agar produksinya dan pemasaran serta penjualannya berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang telah direncanakannya. Nah, dalam hal ini produk kabarkan sendiri menggunakan key activities atau beberapa kegiatan atau beberapa aktivitas itu. Yang pertama tentunya adalah memberi produk kentangnya terlebih dahulu langsung kepada petani kentangnya. Nah, kemudian itu setelah dibeli kemudian memproduksi olahan kentang tadi menjadi kentang bakar. Kemudian setelah diproduksi dilakukanlah proses promosi dan pemasaran. Nah, setelah ada mendapatkan pelanggan baru kemudian dilakukanlah penjualan secara langsung. Itu termasuk dengan packaging dan sebagainya di dalam penjualan langsung tadi. Nah, yang terakhir itu adalah pencatatan transaksi sebagai evaluasi tiap bulannya mengenai usaha yang sudah berjalan. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya adalah key research atau aset-aset terpenting yang dijalankan dalam suatu usaha tadi. Nah, begini, aset ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam suatu bisnis karena dengan adanya aset tadi juga akan memperlancar usaha kita. Nah, dalam hal ini usaha kabarkan sendiri memiliki beberapa aset. Itu yang pertama tentunya adalah bahan bakunya, kemudian modal yang merupakan aset finansialnya, kemudian sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu ada tenaga kerja. Nah, dalam hal sarana tadi itu bisa berupa alat produksinya, alat pemasarannya, kemudian peralatan-peralatan yang lainnya, dan kemudian itu dalam bahan bakunya seperti kentang tadi. Kemudian ada prasarananya itu seperti misalnya tempat yang strategis dalam melakukan proses jual beli. Nah, kemudian ada tenaga kerja. Dalam hal ini dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga usaha kabarkan ini tidak hilang arah dalam menjalankan usahanya. Nah, yang kemudian itu ada key partnership atau
dengan siapa saja kita menjalin kerjasama untuk kelancaran usaha kita tadi. Nah, dalam hal ini mitra kerjasama yang dijalin oleh Kabarkan sendiri, usaha Kabarkan, itu yang pertama tentunya adalah petani kentang untuk menghasilkan proses pencarian bahan baku yang mudah dan memangkas biaya produksi tentunya. Kemudian toko oleh-oleh dan minimarket dalam hal penitipan produk. Kemudian ada reseller sebagai pelanggannya, dan yang terakhir itu adalah GoFood sebagai perantara penjualan. Nah, keempat mitra kerjasama tadi ini dijalin sebagai upaya untuk mencapai goals dari usaha Kabarkan sendiri, yaitu kelancaran dalam proses produk produksi dan pemasarannya agar cepat laku di pasaran. Kemudian teman-teman, elemen yang terakhir itu adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, dalam menjalankan bisnis, apapun itu bisnisnya teman-teman, baik itu kecil maupun besar, bahkan bisnis sekecil-kecil apapun pasti akan memerlukan biayanya. Walaupun itu tidak berbentuk biaya berupa uang, bisa jadi biaya pengetahuan misalnya. Nah, konstruktor yang dimaksudkan di sini adalah komponen-komponen biaya yang digunakan oleh seorang wirausahawan tadi dalam melancarkan usahanya. Nah, komponen-komponen biaya yang digunakan dari usaha Kabarkan sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku tentunya, kemudian ada biaya upah pekerja, biaya produksi, biaya promosi, biaya marketing, biaya packaging, dan yang terakhir itu adalah biaya sewa tempat yang akan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depannya apabila bisnis Kabarkan ini memiliki omset yang cukup tinggi atau dapat dikatakan sukses ke depannya. Nah, itulah tadi elemen-elemen yang digunakan oleh usaha Kabarkan dalam menjalankan usahanya yang dimasukkan ke dalam bisnis model kanvas Kabarkan. Nah, baiklah. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bisnis kanvas model usaha Kabarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.